adanya pemberitaan yang terkait PT Kereta Api menerapkan tarif tinggi atau ada kenaikan, bahwa untuk PT Kereta Api Daop 1 bahkan secara umum PT Kereta Api menerapkan tarif batas atas dan batas bawah. Kemudian untuk kereta api bersubsidi itu mengacu kepada peraturan pemerintah terkait dengan Permen Perhubungan, ya, di mana pengaturan tarif bersubsidi diatur oleh Kementerian Perhubungan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api. Jadi untuk tarif batas atas batas bawah, tips bagi para pelanggan yang akan bepergian menggunakan transportasi kereta api, karena pelayanan tiketing itu sudah dibuka jauh-jauh hari H-45, maka guna mendapatkan tarif tiket kereta api yang dengan menggunakan tarif batas bawah, bisa membeli awal-awal pada saat pengumuman atau H-45. Jika mendekati jadwal keberangkatan, subkelas yang tertinggi mungkin akan didapatkan. Seperti yang terjadi sebelumnya, bahwa penumpang membeli tiket pada rentan waktu atau pada ring waktu pada saat menjelang keberangkatan. Itu akan mendapatkan tarif dengan kategori subkelas batas atas. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwa masa angkutan lebaran ditetapkan mulai dari tanggal 21 Maret 2025 hingga tanggal rencana 11 April 2025. Hari ini tanggal 5 April 2025 memasuki H+4, di mana kita pantau bersama di stasiun Pasar Senen ini. Untuk pemudik memang masih cukup tinggi dibanding hari-hari biasa. Untuk keberangkatan hari ini yang bisa kita pantau di seluruh wilayah Daop 1 Jakarta ini masih dijalankan sebanyak 88 kereta api jarak jauh, termasuk di dalamnya adalah kereta api tambahan. Kemudian tiket yang terjual atau penumpang yang akan berangkat hari ini akumulasi untuk wilayah Daop 1 sebanyak 33.045 orang atau terjual 33.045 tempat duduk. Ketercapaian dari kapasitas yang diberikan sebanyak 67%. Kemudian untuk berangkat dari stasiun Gambir ada sebanyak 11.972 orang atau penumpang. Kemudian dari Pasar Senen masih cukup tinggi sebanyak 18.580 orang. Dan sisanya berangkat dari stasiun wilayah Daop 1 seperti Jatinegara, Cikampek, Cikarang, Karawang, dan Bekasi. Kemudian untuk pantauan kedatangan pasca Lebaran hari ini, untuk kedatangan secara keseluruhan mencapai 52.060 orang hari ini. Kalau kita bagi per stasiun, untuk Gambir kedatangan sebanyak 16.496 orang atau penumpang. Kemudian kedatangan di stasiun Pasar Senen ada 18.580 orang. Artinya sisanya sebanyak 16.984 orang datang atau tiba di stasiun tadi yang saya sebutkan, ada Jatinegara, Cikampek, Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Terus kemudian untuk pantauan sementara untuk puncak arus balik di wilayah Daop 1 Jakarta terjadi pada tanggal 4 kemarin sebanyak 52.564. Namun ini penjualan atau sebagian penumpang yang belum check-in dan ada yang belum masuk data kami. Ini data sementara sebanyak untuk kedatangan hari ini sebanyak 52.060 orang. Artinya ini data masih berjalan, nanti akan fix di pukul 24.00 ya. Mungkin itu. Tapi kemungkinan besar hari ini juga masih termasuk dalam puncak arus balik lebaran. Betul, lebih merata. Jadi mulai dari tanggal 3, 4, 5 sampai dengan puncaknya akan terjadi juga tanggal 6 sampai dengan tanggal 7. Karena tanggal-tanggal tersebut WFA dan libur adik-adik sekolah ini masih saja terjadi. Kalau untuk puncaknya sendiri arus baliknya itu mulai dari tanggal berapa sih Pak? Kalau kita lihat data paling tinggi itu sementara tanggal 4 April 2025 dan hari ini juga sudah 50.000 lebih. Artinya program pemerintahan mengenai WFA dan libur bersama ini terlaksana dengan baik. Karena baik mudik maupun balik ini hampir
grafiknya menunjukkan volume penumpang yang hampir merata. Kalau antisipasi lonjakan penumpang balik yang sudah disiapkan dari KAI apa aja, Pak? Ya, tentunya antisipasi balik hampir sama dengan pada waktu mudik. Jumlah perjalanan kereta api kalau kita sampaikan sejumlah 1.800 lebih kereta api selama 22 hari. Kemudian ketersediaan tempat duduk sebanyak 1 juta lebih untuk kapasitas tempat duduknya, dan sampai dengan sekarang khusus yang pemudik itu sudah tercapai untuk hampir kurang lebih 80% penjualan. Ya. Itu data nggak sih Pak, paling banyak tuh dari daerah mana? Ya, kalau sementara pantauan itu berasal dari Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah dan Surabaya. Iya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pak, untuk arus balik ini lebih meningkat apa menurun juga Pak dibanding tahun sebelumnya? Maaf, itu tidak boleh disampaikan dulu untuk yang itu. Jadi peningkatan ada di kereta api mungkin ada, tapi memang untuk perbandingan belum kami hitung perbandingannya. Untuk ketersediaan tiket yang untuk kembali ke Jakarta apa masih tersedia atau seperti apa Pak? Kalau untuk tiket yang dari Jakarta ke arah timur itu masih tersedia, bahkan diberikan ada tarif promo ya, yang dijual mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7, kemudian keberangkatan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Ada banyak promo yang diberikan mulai dari awal Lebaran sampai dengan akhir Lebaran ya. Kemudian perlu kami luruskan bahwa adanya pemberitaan yang terkait PT Kereta Api menerapkan tarif tinggi atau ada kenaikan, bahwa untuk PT Kereta Api Daop 1 bahkan secara umum PT Kereta Api menerapkan tarif batas atas dan batas bawah. Kemudian untuk kereta api bersubsidi itu mengacu kepada peraturan pemerintah terkait dengan Permen Perhubungan ya, di mana pengaturan tarif bersubsidi diatur oleh Kementerian Perhubungan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api. Jadi untuk tarif batas atas batas bawah, tips bagi para pelanggan yang akan bepergian menggunakan transportasi kereta api, karena pelayanan tiketing itu sudah dibuka jauh-jauh hari H-45, maka guna mendapatkan tarif tiket kereta api yang dengan menggunakan tarif batas bawah bisa membeli awal-awal pada saat pengumuman atau H-45. Jika mendekati jadwal keberangkatan, subkelas yang tertinggi mungkin akan didapatkan. Seperti yang terjadi sebelumnya, bahwa penumpang membeli tiket pada rentan waktu atau pada ring waktu pada saat menjelang keberangkatan. Itu akan mendapatkan tarif dengan kategori subkelas batas atas. Ya.